Boleh, boleh, boleh. Eh, Yang pertama, belajar dengan guru matematika. Cakep. Cakepnya mana nih? Cakep, Oke. cakep, Setelah itu pulang ke rumah. Cakep. cakep, Sebelum acara dibuka, Cakep. cakep. mari bersama ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ih, paling luar biasa nih semangat semuanya. Masak ikan dengan terasi. Cakep, Cakep. Ini biasanya ibu-ibu masak nih ya jam segini. Baju dipasang dengan serasi. cakep. Cakep. Mari tingkatkan literasi, jangan lupakan Cakep, numerasi. Oke, cakep, luar hebat. biasa. Boleh bertepuk tangan ibu dan bapak sekalian meskipun ke saya tidak terlalu terdengar ya, tapi saya melihat semangat yang luar biasa dari ibu dan bapak sekalian. Saya ucapkan selamat sore kepada Ketua Pemdastok kita. Terima kasih banyak karena sudah memberikan kesempatan kepada saya pribadi dan juga kepada tim Pemdastok. Terima kasih banyak atas kerjasama seluruhnya. Ibu dan Bapak sekalian, senang rasanya sore hari ini kita berkumpul bersama sekali lagi dalam kegiatan webinar Pendasto. Hari ini narasumbernya luar biasa. Suaranya terputus-putus, Bu. Suaranya terputus-putus. Ya, sudah bergabung atau belum? Ibu Rara, mohon izin, apakah pemateri kita sudah bergabung? Sudah ada, Bu. Sudah ada. Oh, suaranya terdengar ya? Ya, ada. Bu Rikanya diem. Oke, pemateri kita apakah sudah bergabung? Mohon izin. Sudah ada. Sudah bergabung Pak Jainalnya. Oh, sudah ada. Terima kasih banyak. Oke, sebelumnya Ibu dan Bapak, sebelum kita mulai, ya terima kasih. Menghilang ini. Oke, Baik izin Ibu Bapak berhubung suara Kang Tisna sudahkah ini atau masih menunggu Bu Rikanya? kita ini saja mungkin sedang ada gangguan sinyal. Izin saya cover ya Pak Jainal. Oh, Baik Ibu Bapak, alhamdulillah pada hari ini kita alhamdulillah bisa berjumpa bersilaturahmi dan juga berbagi Ibu Bapak ya dengan Pak Jainal Abidin. Nah, ini narasumber kita pada hari ini akan membedah Ibu Bapak ya, mengupas bagaimana numerasi itu dan bagaimana strategi mudahnya Ibu Bapak ya dalam penerapannya, karena tentunya numerasi pada saat ini tentunya menjadi hal yang sangat penting bagaimana anak didik kita mudah-mudahan bisa mempunyai kompetensi di abad 21 ini. Nah, alhamdulillah nih Pak Jenal Abidin ini beliau merupakan dosen di Universitas Negeri Surabaya. Dan beliau juga tentunya merupakan dosen yang masih muda nih ya, masih bersemangat sekali nih tentunya Ibu Bapak ya, sehingga mudah-mudahan tentunya hal baik dari beliau tentunya mudah-mudahan bisa kita tiru dan bisa kita laksanakan di satuan pendidikan kita masing-masing. Baik Ibu Bapak, supaya mengefektifkan waktu, kita akan mulai saja ya. Pak Jainal, gimana? Sudah siap Pak Jainal? oke, Oke, siap siap Pak Kang. Jainal, saya persilakan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terputus-putus, sore Pak. Bapak Ibu semuanya. Salam kenal dari saya. Jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa pulang ke Bandung. Cakep, Cakep. cakep, Yang ternyata Jajaka Bandung gitu ya. cakep. Jadi walaupun saya tinggal di Surabaya, Bapak Ibu aslinya dari Bandung sebetulnya. Malah orang kabupaten, Bandungnya juga Bandung coret ya, dari Cicalengka. Jadi
Mudah-mudahan di sini mungkin ada orang Cicalengka, ada orang Rancaikek. Nah, biasanya itu jalur-jalur yang biasa saya lewati begitu ya. Salam kenal buat Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu walaupun secara virtual, tapi tidak mengurangi insya Allah kebersamaan kita terkait belajar numerasi ini ya. Sebelum kita ke materi atau lain sebagainya, izin ada yang ingin saya bagikan terkait ini. Oke, Ibu Bapak silakan. Bapak Ibu boleh masuk ke sini, silakan di scan. Kita belajar secara digital ya. Coba bisa dan scan masuk ke sini, ya. Di scan terus masuk ke sini. Yuk. Nah, nanti kalau yang sudah masuk bisa klik jempol di bawah. Insya Allah nanti rahasia kok ini, ya. Ayo boleh masuk dulu di scan. Pak saya nggak bisa, kalau nggak bisa boleh saya kasih tahu. Masuk ke menti.com, masuk dulu ke menti.com. Oh, sudah ada 2 orang yang bisa. Alhamdulillah, guru-guru Bandung. Saya tunggu dulu deh sampai kita cek berapa orang yang bisa masuk menggunakan QR code ya. Kita tes, Bapak Ibu yang lain bisa nggak masuk ke sini. Kalau handphonenya sudah ada tampilan seperti ini persis sama dengan saya, berarti sudah siap untuk menjawab pertanyaan. Pak, kok tiba-tiba ada pertanyaan gitu ya, ada refleksi. Biasanya kan refleksi di akhir. Nah, justru itu karena saya ingin kenal Bapak Ibu semuanya, jadi saya melakukan refleksi di awal ya. Ingin tahu sebetulnya pemahaman Bapak Ibu sudah sampai kemana gitu ya. Oke, sudah 8 jempol, baru 8 jempol. Yang lain gimana? Masih kesusahan? Masih kesusahan? Oh, udah 11. Good. Sudah 11 orang yang bergabung. 12, alhamdulillah. Tapi dari 70 ya, masih sangat sedikit sekali. Barangkali masih ada. Masih ada. Masih ada yang bisa. Sudah masuk semua. Baru 13. Karena kalau ini saya tidak bisa mengetahui jumlahnya ya. Oke, sudah 20, sudah banyak sepertinya. Kita coba dengan yang pertama. Atau boleh masuk nanti ya ke menti.com terus gunakan password 1825465. Ya. Oke, apa numerasi menurutmu? Oke, boleh langsung direspon. Kalau yang belum masuk boleh ke menti.com berkaitan dengan angka. Oh, ada boleh. Yang lainnya. Belajar pengukuran, oke. Berhitung, oh berhitung, oke. Belajar berhitung, keterampilan dalam matematis. Tentang angka. Terus ada yang bilang juga perhitungan, permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan angka. Bagus, yang lainnya. Masa baru 12 orang ini? Ya, 13 respon menerapkan keterampilan matematika dalam kehidupan sehari-hari, memahami bahasa dan angka. Terus kemampuan memahami macam angka dalam matematika. Numerasi adalah belajar berhitung dan pengukuran dalam apa ini? Oke, sudah bagus. Sudah apa lagi? Oh, ada yang jawab liar. Siapa ini yang liar? Mungkin saya bisa maksudnya ya. Siapa yang liar ya? Ada numerasi, memahami berbagai angka dan simbol. Sudah 24 orang yang lain. Kita coba kelompokannya ada berapa orang? Kita lihat yang paling banyak tuh apa ya? Oke, ternyata 7 respon bilang kalau numerasi itu belajar berhitung. Ada yang 7 orang bilang kemampuan matematika, 5 orang kemampuan numerasi, 2 orang penggunaan angka, pemecahan masalah. Oh, ini ada new respon uncategorized ya. Oke deh.
Begitu ya, banyak ternyata. Kita lihat lagi ya, ternyata Bapak Ibu semuanya beda-beda ya. Ada yang bilang itu belajar berhitung, ada yang itu kemampuan matematis, ada yang penggunaan angka, ada pemecahan masalah, ada pemahaman simbol, banyak hal ya. Selanjutnya, apa kesulitan ya? Jadi Bapak Ibu selama ini sulitnya itu dalam apa ya selama mengajarkan numerasi? Dalam apa mengalami kesulitannya? Kesulitannya apa? Nggak usah ditutup-tutupi, nggak apa-apa. Kesulitannya apa? Oke, ayo. Oh, pemahaman dalam soal cerita. Kesulitan mengenalkan konsep kepada siswa, ini bagus nih. Sulit mengenalkan konsep dalam menyampaikan materi pembelajaran agama. Oh, ada agama dan numerasi ya. Terutama zakat ya. Terus ada kemampuan pemahaman peserta didik yang berbeda-beda. Ada sarana prasarana. Kenapa sarana prasarananya? Sekolah ibu bapak belum ada sarana prasarananya. Lalu ada mengajarkan konsep seperti kurang relate dengan kehidupan. Pemahaman siswa terkait maksud dari soal. Menentukan strategi dalam materi numerasi. Cara pemahaman dalam topik untuk mengembangkan apa ini? Materi begitu mungkin ya. Selanjutnya belum memahami dalam konsep dasar. Pengenalan konsep pelajaran matematika kepada siswa. Anak malas membaca soal yang panjang, Pak. Iya, malas membaca juga salah satu ya. Terus mengajarkan numerasi terutama pada anak seringkali menghadirkan tantangan tersendiri. Membagi waktu dengan siswa yang berbeda-beda. Kesulitan dalam memahami konsep, mengoperasikan rumus-rumus, kurangnya pembiasaan. Oke, kita lihat, kita kategorikan ya. Kalau kita kategorikan, ada beberapa kategori ya terkait kesulitan yang ibu bapak alami ya. Oh, ini lama sekali, saking sulitnya ya, ternyata kategorinya banyak. Oh enggak, ada kesulitan menafsirkan soal, ada kesulitan mengajarnya, ada pemahaman konsep, ada operasional rumus, ada perbedaan kemampuan siswa, ada kesulitan dalam menghubungkan materi, sarana prasarana, terus keterkaitan hidup strategi pembelajaran. Oke, itu yang masalah-masalahnya ya. Izin saya screenshotnya masalahnya biar nanti menjadi kenang-kenangan buat kita. Ternyata ini kesulitan selama mengajar numerasi ya. Oke, selanjutnya terakhir, ini terakhir kok. Satu kata tentang numerasi. Oh, ternyata numerasi itu menyenangkan. Oh, kalau ada yang bilang rumit, siapa ini yang bilang rumit? Sulit, asik, menantang. Apa lagi? Berhitung angka sulit, asing masih berubah. Oh, angka paling besar. Ada lagi 29 respon. Kita lihat ya sampai nanti banyak. Berhitung angka ada lagi bilangan. Bilangan tuh apa? Oh, bilangan maksudnya ya. Bilangan kontekstual. Oke, lucu ya ini ya. Oke, 29 respon menjawab ini ya, kita ini dulu. Oke.
sekian ya. Ternyata itu yang di ibu bapak alami ya, yang setelah ibu bapak alami ternyata numerasi di ibu bapak masih terkait tentang menghitung. Tadi ada yang bilang ada yang memecahkan masalah, ada yang bilang kalau numerasi itu mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, matematika dan lain sebagainya. Lalu tadi kesulitan, ternyata banyak yang mengalami kesulitan ya. Ada kesulitan sarana dan prasarana ada di awal-awal ya. Terus ada yang ternyata kesulitan mengerjakan soalnya, kesulitan justru membacanya belum lancar dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar untuk bagaimana strateginya agar teman-teman itu tadi tidak mengalami kesulitan gitu ya. Terutama tadi ya sulit mengajarkan konsep, terus sulit ketika teman-teman mungkin ingin mengaitkan materi dengan lain sebagainya ya, akhirnya sulit. Bagaimana sebetulnya strategi-strategi yang bisa diterapkan dalam pembelajaran numerasi ya. Oke, mari kita mulai. Oh, baru mulai ya. Iya, tadi hanya refreshing saja ya, berefleksi. Karena kan kalau tidak refleksi nanti tidak tahu ya bagaimana Bapak Ibu sebetulnya mengalami kerisauan ya atau kegalauan ketika Bapak Ibu melakukan pembelajaran berbasis numerasi begitu ya. Oke. Nah, ini ada satu gambar ya. Nanti saya bahasa Inggris tapi nanti saya coba bahasa Indonesia ya. Share screen-nya mana ini? Nah, ada share screen-nya. Ya, a farmer wants to cross a river and take with him a wolf, a goat, and a cabbage. Yeah, there is a boat that can fit himself plus either the wolf, the goat, or the cabbage. If the wolf and the goat are alone on one shore, the wolf will eat the goat. If the goat and the cabbage are alone on the shore, the goat will eat the cabbage. And then how can the farmer bring the wolf, the goat, and the cabbage across the river? Saya coba bahasa Indonesia kan ya, barangkali ada beberapa yang tidak familiar dengan bahasa Inggris. Seorang petani hendak menyeberang sungai, ya, membawa serigala, membawa domba, dan membawa beberapa kol gitu ya, tanaman kol. Nah, ternyata cuma ada satu perahu, yang ternyata satu perahu itu cuma bisa dinaiki oleh si petani dan salah satu dari mereka. Tidak bisa barengan, jadi cuma dua saja dia menyeberangnya. Kalau dibiarkan serigala dengan domba saja sendirian, berdua saja, pasti nanti dombanya dimakan sama serigala. Kalau ternyata dombanya dibiarkan sendirian sama kol-kol nanti, ya kolnya akan dimakan juga sama domba. Jadi gimana ya kira-kira caranya agar si petani ini bisa menyeberangkan semuanya, tapi tanpa ada yang dimakan ya, tanpa ada yang dikejar, tanpa ada pemberantap, tanpa ada risaunya gitu ya. Kira-kira bagaimana caranya? Ada yang bisa menjawab? Gimana ya menjawabnya? Kalau ada boleh raise hand. Nanti ada door prize dari Pak ini. Oh enggak ada. Itu Pak Jen. Oh ada Laisari. Gimana Bu Laisari? Petani, yang pertama petani berangkat sama domba. Dibawa itu kol. Udah gitu Pak petani berlayar lagi dibawa dombanya. Bersama domba menyeberang lagi membawa serigala dan domba. Menyeberang kembali gitu. Boleh diulangi Bu yang pertama, jadi dia bawa apa Bu? Jadi yang pertama petani membawa domba sama kol untuk menyeberang. Kan cuma satu, yang bisa dibawanya cuma satu. Oh, yang dibawa itu cuma satu. Kira itu bisa dua gitu Pak. Iya, jadi sebuah that can fit himself. Jadi cuma satu yang boleh dibawanya. Oh, jadi mungkin satu ya. Kirain teh dua bisa gini Pak. Petani bawa domba dan kol.
disimpanlah salah satu, misalkan petani nyimpen kol, nanti si petani berangkat kembali membawa dombanya sambil membawa serigala gitu. Oke, bagus, logikanya sudah jalan ya Bu Laila Sari. Itu kalau dua Bu, kalau satu-satu berarti yang pertama apa? Kalau satu mungkin ini dulu Pak, dibawa dulu serigala. Serigala. Ini bawa serigala disimpan. Ini Mas belum namanya. Ya maaf Pak. Mungkin ini dulu Pak, domba yang dibawa. Oh, domba dulu yang dibawa terus. Yang kedua petani menyeberang kembali membawa kol. Yang ketiga domba. Oke. Terima kasih Bu Laila. Ini ada yang mengacungkan tangan, sama-sama mirip-mirip ya. Barusan Laila, sekarang Laila. Ya Nur Laila. Bu Nur Laila boleh. Baik, Bapak sudah terdengar suaranya? Terdengar Bu. Monggo. Mangga. Jadi perjalanan pertama, petani membawa kambing menyeberang, serigala dan kubis ditinggal di tepi sungai. Perjalanan kedua, petani kembali sendirian ke tepi sungai semula. Perjalanan ketiga, petani membawa serigala menyeberang. Kambing dibawa kembali ke tepi sungai semula. Perjalanan keempat, petani membawa kubis menyeberang bersama serigala. Perjalanan kelima, petani kembali sendirian ke tepi sungai untuk mengambil kambing. Perjalanan keenam, petani membawa kambing menyeberang. Oke, nyebrang deh semuanya ya. Iya. Oke, boleh tepuk tangan. Ternyata nyebrang semuanya satu-satu. Ada yang caranya berbeda nggak? Siapa tahu dengan Bu Nur Laila barusan ada cara yang berbeda. Ini siapa dulu? Berbeda nggak caranya? Bu Hani beda? Ya, gini Pak, pertama-tama petani itu membawa sayuran, itu kubis ya. Berarti nanti dombanya langsung dimakan sama serigala. Enggak, maksudnya gini Pak. Mungkin yang pertama petani itu membawa domba dulu, kemudian kembali lagi petani membawa kol. Nah yang terakhir petani tersebut membawa serigala itu Pak. Oke. Terima kasih Bu Ani. Selanjutnya Bu Diana, gimana Bu Diana? Oh sudah. Pak Ernesto, gimana Pak Ernesto? Pertama, petani membawa kambing domba ya. Ya. Kemudian petani kembali sendirian. Yang kedua, ketiga petani membawa serigala menyeberang. Yang keempat, petani membawa kambing ke domba kembali. Kemudian dan petani kembali sendirian dan membawa kembali domba menyeberang lagi. Itu Pak. Oke. Terima kasih Pak Ernesto. Bayang ya Bapak Ibu barusan agak pusing nggak dikasih soal seperti itu? Buat Bapak Ibu agak pusing nggak? Ya, betul Pak. Lumayan. Ya. Nah kira-kira kalau itu masuk pelajaran kelas 5 misalkan atau kelas 4, kira-kira ngajarinya kayak gimana ya? Tapi materinya materi itu terkait pola kan nanti. Kira-kira gimana ya? Gue bisa segera jadi hadir belum naik perahu. Iya capek-capek perahunya dihanyutkan aja ya. Perahu buat apa ya? Susah-susah kok mikirin itu ya. Oke, nah itu adalah salah satu contoh permasalahan berbasis numerasi ya. Kita harus membaca, logikanya jalan, tapi itu nggak bisa dipikirkan dalam waktu yang singkat gitu. Dan barusan juga kan akhirnya Bapak Ibu kan berpikir agak lumayan ya. Nah bayangkan anak-anak berpikir ini, dan anak-anak itu pasti akan senang untuk mengerjakan seperti ini. Kenapa? Karena akan lebih senang begitu ya. Akan lebih senang anak-anak ketika memang disepertikan. Dan salah satu strateginya buat saya, kalau saya jadi guru begitu ya,
saya mau mainnya ya udah bermain peran aja. Mereka dibikin kelompok gitu ya, berempat, nanti ada yang jadi satu itu, terus mereka suruh mempraktekkan gitu, menggunakan act it out. Kebayang ya ramenya ya mereka yang mencoba itu ya, nyebrang dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu kan akan menjadi menarik kalau kita bisa mengemasnya. Satu lagi sebelum ke materinya kapan ya kita kayak gini terus, nggak apa-apa. Oh ini mah sederhana sekali. Kalau kok warnanya pink, sedih sekali. Saya ini juga nggak mau pink. Ganti dulu biru. Nah ini ada kotak. Sederhana dulu aja ya, baik. Maaf kalau tidak presisi ya. Saya punya angka 1 sampai 9. Saya ingin memasukkan ke dalam sedemikian rupa ini angka 1 sampai 9 sehingga nanti jumlahnya sama antara ini, yang ini, terus yang turun juga ya, terus yang diagonal juga sama. Itu gimana ya cara memasukkannya 1 sampai 9-nya agar jumlahnya sama? Adakah yang mau bantu menjawab? Jadi ada angka 1 sampai 9 kita masukkan ke dalam kotak 3 kali 3 ini. Tapi nanti ketika dijumlahkan ke samping, ke bawah, ataupun miring, nanti jumlahnya sama. Adakah yang bisa? Ya, silakan Ibu Bapak bagi yang bisa menjawab. Oh, Bu Hani lagi. Bu Hani. Boleh coba Pak. Kalau bisa. Ya. Langsung nyoret nggak? Bisa. Oh, silakan. Mau Luis? Susah Pak. Susah? Iya susah. Oh, boleh disebutkan nanti saya bantu. Ayo, mau di mana dulu? Ya di sini 0. Ini 0. Iya. Nggak ada 0, Bu, 1 sampai 9. Oh iya. 1. Saat ini 1. Oke, terus? Ya. Susah Pak. Terus kemana lagi? 1. Kemudian ini 3. Di mana 3 itu di mana, sebelah mana? Aduh, bentar Pak. Di sini Pak. Di sini. Di sini. Iya, di sini. Iya. 3, terus? Iya. Kemudian di sini 3. Oh, sama, nggak boleh sama, Bu. Harus berbeza. Oh, boleh. Nggak boleh mengulangi, kan ada 1 Iya, sampai kan? 10. Biar masing-masing. Nggak boleh mendua, Bu, harus setia. Bentar. Dikali karpa ini Ditambahkan, nanti ditambahkan. Berarti di sini 6. 5. Di sini 5. Bukan di sini, Pak. Di sini 3. Di sini 3. Di sini itu di mana, Bu? Ini yang ini, Pak. Yang ini. Yang kedua. Yang kedua tadi yang berapa? pertama Yang ya kedua? 3. 3. Oke. Ya. Kemudian di sini 5. Yang sebelah sininya 5. Sebelah sininya 5 ini. 5. Ya. Terus Kemudian di sini ke bawahnya 2. di bawah 5 2. Ya, di bawah 5 2. Terus Ya, di bawahnya. Oh, di bawahnya juga 2. di bawahnya 2 berapa? Di bawah 5 2. Udah di bawah 5 2 sudah. Terus Ya, di bawah 2, di bawah 2-nya, Pak. 2 lagi. berapa lagi, Bu? 2. 2. Sama lagi 2 lagi dong. Kan nggak Ya. boleh angka yang Oh, nggak sama. boleh. Iya, ayo. Bentar. Bentar, Pak. Bentar. Agak Ayo, pusing. Bapak Ibu. Iya. Di bawah 16, Pak. Di bawah 16. 16 Di boleh. bawah 16. Ya. Di sini 2. Di Di bawah mana? 6 2. Di bawah 6 2. Oke, berarti yang 2 tadi Ya, di berapa? bawah 6. Ya. Ya, dihapus dulu. Terus Kemudian ini ditambah berapa ya, bentar. 2, boleh tambah 2 Pak ini. Di bawah 3. di bawah 3 diisi Di berapa? bawah 3. 2. 2. Kan 2 udah ada di bawah. Oh, nggak boleh juga. Iya, nggak boleh sama. Pokoknya 9 kotak ini harus beda 1 sampai 9.
masing-masing satu kotak. Oh gitu. Iya, ayo. Jadi kirain ke sini sama. Bentar. Agak pusing juga nih. Enggak apa-apa Bu, nanti ada proses berpikir. Oh ini ada Pak Ardi jadi ya, Pak Ardi dulu. Nanti Bu Sri kalau Pak Ardi menyerah ya, kita coba. Ini sambil Bu ini berpikir dulu. Pak Ardi dulu boleh Pak Ardi saya buatkan ini. Pak Ardi mau nyeret sendiri atau mau dicoretkan Pak Ardi? Itu aja dihapus. Atau yang baru boleh. Ya ini saya sudah baru nih di sini. Ayo Pak Ardi. Itu. Di pojok kiri atas 8. 8. Terus 1. 1 6. 6. Terus di bawahnya itu di bawahnya berapa Pak? Pak Adit kemana Pak Adit? Pak Adit terlempar Pak Adit. Oke mungkin kita lanjut dulu ke Bu Sri ya. Oh tengah-tengah 5. Siapa tadi yang bilang? Saya. Pak. Oh Pak Adit udah balik Pak Adit? Udah. Oh sudah. 3. Di bawah 8. Di bawah 8 berapa? 3. 3 terus? Berapa lagi? 5. 7. 7. Terus? Di bawah 3. 4. 9. 2. 2. Kita coba jumlahkan ya. Anak-anak kita coba jumlahkan ya. 8 tambah 1 tambah 6 berapa? Oh iya. 15. Hebat anak-anaknya luar biasa ya anak-anak. 5 tambah 7 berapa? 15. Cantik-cantik, pinter-pinter ya. 9 2 berapa kalau ditambahkan? 15. 6 7 2 15 ya. 1 5 9 15. 8 3 4 15. Yang miringnya 8 5 2 15. Satu lagi 4 5 6 15. Wah, hasilnya sama ya ternyata. Oh gitu. Ternyata hebat sekali. Ya, luar biasa. Boleh ya untuk Pak Ardi. Gitu ya. Nah, itu kan salah satu aktivitas demokrasi ya. 2 hal yang saya jelaskan tadi. Tadi kan yang pertama tuh ada angkanya nggak yang pertama? Nggak ada ya. Yang pertama nggak ada angkanya ya. Yang serigala tadi kan nggak ada ya. Adanya serigala berbulu domba ya. Dalam artian itu sesungguhnya ya. Kan ada serigalanya tapi tidak ada angkanya, tapi itu kegiatan numerasi. Lalu barusan senangnya bukan numerasi walaupun yang justru saya ingin menjelaskan bahwasanya di satu sisi numerasi itu tidak ada yang perlu angka tapi ada logika. Yang kedua ternyata bisa juga ada angka tapi kita bisa modifikasi dengan cara yang berbeda. Ya ada cara yang berbeda dengan tadi misalkan teka-teki seperti itu. Bayangkan kalau teka-teki seperti itu anak-anak akan menarik tidak ya? Menarik ya karena ada tantangan, karena merasa tertantang. Dan ceritanya kalau tiba-tiba mereka cuma dikasih soal pemecahan masalah kerjakan gitu. Ya tapi ya tidak akan jadi apa-apa gitu ya, tapi mereka tidak tertantang. Akhirnya mereka ya udahlah males baca, udah saya nggak bisa baca, saya tidak tertantang. Akhirnya tidak terjadi apa-apa. Oke, begitu. Kita mulai baru ke materinya. Oh, dari tadi tuh pemanasan terus kita udah ini. Materinya satset-satsetnya mudah-mudahan. Ini sampai jam berapa ya Pak? Kok saya panjang sekali. Oke, ini ada Pak. Nah, ini ada model pembelajaran. Ini penelitian saya terkait literasi numerasi. Jadi kemarin itu sempat fokus di literasi numerasi karena di tim literasi numerasi akhirnya fokus di terkait model-model pembelajaran inovatif dan memang cocok sekali dengan tema hari ini yaitu ya strategi yang menyenangkan untuk mengajarkan numerasi ya. Numerasinya di mana Pak? Yaitu sebetulnya di literasi ya. Literasi kan tidak hanya literasi baca tapi literasi numerasi, terus nanti ada literasi digital dan sebagainya. Nah, model-model yang akan saya jelaskan ini
merupakan salah satu beberapa kegiatan yang memang berbasis literasi dan diferensiasi. Jadi kalau tadi ada yang bilang di awal kesulitannya adalah karena kemampuan awal siswa beda-beda, nah makanya muncullah diferensiasi, begitu ya. Nah, jadi ada pembahasannya, nanti kita akan bahas sedikit tentang learning concept, ya, bagaimana sebenarnya pembelajaran untuk numerasi itu diharapkan, ya. Lalu yang model-model tadi sama ada beberapa, ada yang model, ada yang pendekatan, gitu ya. Nanti ada yang disebut dengan multisensori, ada multiliterasi, ada STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, and also Mathematics. Lalu ada neuroscience, dan terakhir ada konsep entertainment. Nah, 5 model itu adalah 5 yang sudah kami teliti dan ternyata bagus nih untuk diterapkan di pembelajaran berbasis literasi termasuk berbasis numerasi. Nah, bedanya mereka ada spesialisasinya masing-masing. Seperti misalkan Bapak Ibu ingin mengajarkannya konsep itu bagusnya adalah konsep entertainment dengan neuroscience. Kalau Bapak Ibu ingin menerapkan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari bisa menggunakan STEAM dan multiliterasi. Kalau Bapak Ibu memang berbasis aktivitas bisa menggunakan multisensori. Nah, jadi model-model ini model-model yang memang berbasis diferensiasi. Tadi yang memikirkan, kalau misalkan ada yang visual, audio, kinestetik, saya butuhnya multisensori misalkan. Pak, kalau saya sih butuhnya bahan ajarnya berbeda. Kalau bahan ajarnya berbeda, kira-kira model apa? Ya bisa multiliterasi, gitu ya. Pak, saya tuh ingin mengaitkan pembelajaran tuh dengan kehidupan sehari-hari, bisa menggunakan STEAM, ya. Pak, saya tuh ini ada yang jauh sekali, ada yang kurang sekali. Jangankan untuk menyelesaikan soal seperti barusan, menghitung aja dia belum bisa gitu. Sedangkan dia udah kelas 4 gitu ya. Nah, bisa menggunakan neuroscience, ya. Kalau misalkan Pak, ini tuh konsepnya agak susah, harus berulang-ulang, bisa menggunakan konsep entertainment. Jadi model-model yang akan saya jelaskan itu tergantung materinya, ya. Kita lihat dulu. Ini ada sebuah quotes dulu ya. Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zaman ya. Itu Ali bin Thalib. Kita sekarang sudah di zaman yang modern, zaman industri society 5.0 ya. Kita tidak bisa misalkan leha-leha tanpa media, kita cuma mengajarkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya harus ada tadi ya berpikir matematisnya yang kita tekankan gitu ya. Selanjutnya ini learning is not just transfer knowledge but also transfer of skill and value. Jadi ternyata mengajar itu tidak hanya pengetahuan saja, tapi tadi yang harus kita transfer itu adalah skill berpikir dalam ini ya. Kalau pengetahuan kan yang dihafalkan, sedangkan yang kita asah adalah menalarnya, berpikirnya gitu ya. Proses memecahkan masalah, value-nya bagaimana bekerja sama, bagaimana jujur, bagaimana mengerjakan matematika dengan penuh tanggung jawab, belajar menyukai matematika dan sebagainya. Ya. Terakhir, belajar adalah menguasai suatu kompetensi pada sebuah situasi yang digunakan dalam suatu situasi kehidupan nyata. Nah, ini ya, jadi ternyata belajar tuh matematika penting ya, numerasi itu penting ya. Penting juga karena akan banyak hal yang bisa dipelajari dengan numerasi. Ya. Nah, harapannya nanti ketika yang kami harapkan ketika pembelajaran numerasi ya jelas menggunakan meaningful learning. Meaningful learning itu apa? Yang pertama, siswa itu menjadi subjek dan objek pembelajaran atau yang diistilahkan active learning gitu ya. Menjelaskannya justru yang mungkin menjelaskan tapi menjelaskan tugas bukan menjelaskan materi gitu ya, sehingga nanti harapannya siswa itu akan mengkonstruk pengetahuannya sendiri, akan mencoba sendiri, akan menyimpulkan sendiri gitu ya. Yang kedua, fun activity will be easy to remember. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu bisa men-setting pembelajaran yang sangat menyenangkan ya. Kenapa? Karena pembelajaran yang menyenangkan itu lebih mudah diingat oleh siswa gitu ya dibanding pembelajaran yang monoton. Misalkan ceramah aja ya. Karena ceramah tuh bukan ceramah nggak baik, ceramah juga ada waktu-waktunya yang baik kok gitu ya. Tapi untuk fun activity itu akan lebih diingat oleh siswa. Nah, kaitannya dengan will be easy to remember ya, akan lebih mudah diingat oleh siswa. Ini erat kaitannya dengan long term memory. Ada yang disebut dengan long term memory, ada short term memory. Kalau short term memory itu ingatan jangka pendek ya, yang dijelasin sekarang tiba-tiba udah lupa. Nah, biasanya kita ya, saya kita ya, mungkin Bapak Ibu mah hebat ya. Kalau saya biasanya dengerin barusan tapi udah lupa ya, itu short term memory. Tapi kalau Bapak Ibu
diingat sampai kapanpun ya, misalkan mengingat suatu konsep, misalkan saya tanya rumus lingkaran apa, terus ibu bapak bilang PR kuadrat, itu ingat terus ya, wih itu kok ingat, nah itu berarti sudah dalam long term memory. Jadi long term memory itu nggak akan pernah lupa gitu ya, nggak akan pernah lupa, jadi ingat terus gitu. Nah selanjutnya ini ada learning cycle, siklus belajar ya. Jadi erat kaitannya dengan tadi meaningful learning. Ketika seseorang sudah melakukan pembelajaran meaningful learning, misalkan bapak ibu sudah mengajar pembelajaran bermakna, maka otomatis informasi yang didapatkan oleh siswa itu akan disimpan ke dalam sebuah long term memory, atau kata lainnya adalah retention ya, retensi. Nah ketika seseorang sudah mengingat ya long term memory dalam retensi, maka akan menjadi sebuah behavior. Behavior itu apa yang dilaksanakan, dilakukan secara berulang, secara terus-menerus, tidak akan disia-siakan. Jadi kalau misalkan tadi lingkaran ya, dia pasti sampai kapanpun bisa menggunakannya, bisa mengoperasikan. Sampai terakhir adalah better teaching and learning. Jadi ketika seseorang sudah belajar, terus dia nanti menghayati suatu konsep, dia akan mengevaluasi. Meaningful learning ya, dalam hal ini ya literasinya bagus. Yang pertama adalah start with review, seperti tadi yang saya lakukan kepada bapak ibu sebetulnya kan berawal dari review ya, berawal dari review terus membuat akhirnya bapak ibu realize, oh saya tuh kurangnya di mana, apa yang saya perbaiki dan sebagainya. Yang kedua adalah small step ya, present new material in small step. Jadi kalau ngajar itu jangan langsung materi semuanya. Di awal ceramah semua itu yang pasti mabuk ya. Jangan siswa ya. Kita aja kalau terlalu banyak materinya pasti pusing ya. Jadi kita mengajar itu pelan-pelan, sedikit-sedikit gitu ya, jangan terlalu banyak gitu. Yang kedua think aloud. Nah, think aloud itu adalah mengajak berpikir. Mengajak berpikir itu yang saya ajak tadi di contoh pertama dan kedua. Bapak ibu kan berpikirnya akhirnya gimana caranya menanginya, gimana itu teka-tekinya yang 9 bisa terpenuhi, kita kan think aloud ya. Yang keempat adalah guided practice. Bagaimana kalau mereka sudah tidak bisa, gimana ya caranya membantunya tapi bisa menggunakan terbimbingnya, tidak langsung dibantu gitu ya, tapi pelan-pelan. Selanjutnya tentukan tujuan, set the objective, lalu graphic organizer, gunakan mungkin mind mapping gitu ya kalau mau ini, atau misalkan bikin buku catatan yang menarik dan sebagainya. Lalu konsep sort itu yaitu menyortir konsep mana dulu yang harus dulu dan sebagainya. Tapi kalau dalam matematika ada istilah learning trajectory ya, biasanya sudah tersusun begitu, tidak perlu mensort lagi. Selanjutnya check for understanding. Nah jangan lupa untuk kita membuat pertanyaan atau soal, kita cek apakah sudah paham atau belum. Terakhir adalah provide feedback. Jadi di akhir jangan lupa untuk menanyakan bagaimana pembelajaran yang kita lakukan, senang atau tidak, terus kalau kurang apanya. Kalau kalian mau bertanya dulu sekarang gitu ya, karena kita akan mengakhiri pembelajaran seperti itu semuanya. Oke, kita mulai. Tadi ada 5 ya, ada 5. Ini sampai jam berapa ya? Keburu nggak ya? Ada 5 hal. Yang pertama multisensori. Nah multisensori ini cocok untuk misalkan kita pembelajaran diferensiasi terus menggunakan gaya belajar. Ini cocok dengan multisensori. Pak di matematika contohnya bagaimana? Misalkan kelas 1 deh. Nah, gini guru-guru kelas 1. Ada materi mengenal bangun datar. Ya, ada mengenal bangun datar di awal, kan saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajar, ya. Terus dan ketika itu saya meminta mereka untuk mencari dan mencocokkan mana istilah segitiga, mana istilah persegi, mana istilah persegi panjang, gitu ada 3, cukup 3 saja. Lalu nanti yang anak-anak yang kinestetik saya berikan potongan-potongan bentuk-bentuk lalu mengelompokkan. Yang buku yang audio saya berikan tontonan video, yang audio dan visual saya berikan tontonan. Ya, lalu mereka nanti mengisi LKS misalkan seperti itu. Nah, itu kan multisensori. Apakah boleh berbeda seperti itu kegiatannya? Boleh.
Ya, jadi ketika satu waktu kegiatannya berbeda boleh, tapi tujuannya sama, ya. Itu contohnya begitu. Nah, sintaksnya bisa berawal dari membuat pertanyaan, gitu ya. Pertanyaan misalkan tadi, ya, mana yang dimaksud dengan persegi, mana yang dimaksud dengan persegi panjang, mana yang dimaksud dengan segitiga, misalkan pertanyaannya itu. Lalu mereka membuat hipotesis itu ya bisa dengan langsung membuat LKPD atau misalkan dengan tanya jawab juga sudah cukup. Lalu menguji dengan sensori, ya tadi ya misalkan mereka membuat plastisien, bahkan itu lebih suka ya anak-anak, saya suruh membuat dengan plastisien bentuk-bentuknya segitiga atau bentuk-bentuknya persegi panjang, atau kalau sudah bisa menggunakan gunting gitu ya, itu juga bisa. Selanjutnya mengolah data ini ya tadi mungkin kalau kelas 1 tuh bisa mengolah datanya dengan menempelkan hasilnya atau menyimpan hasil yang sudah diujinya. Terus menguji hipotesis itu kita tanya ke mereka tadi, jadi menurut kalian mana yang segitiga, mana yang persegi panjang, mana yang persegi terakhir, baru saatnya ceramah membuat simpulan. Makanya ceramah itu tidak selalu buruk ya, ada saatnya kita ceramah. Nah, di saat ini di dalam membuat simpulan. Selanjutnya ada multiliterasi. Multiliterasi itu yang mengintegrasikan kemampuan berpikir dalam proses pembelajaran dengan menggunakan berbagai konten dan konteks ya. Salah satunya contohnya adalah yang tadi, yang serigala itu adalah multiliterasi. Bisa digunakan dengan cara pembelajaran multiliterasi ya. Contohnya ini sintaksnya. Jadi sintaksnya saya setupnya tadi yang serigala tadi, terus explore-nya saya bagi mereka ke dalam menjadi beberapa kelompok gitu ya, karena tadi ada 4 peran berarti ada 4 orang, terus mereka suruh latihan masing-masing gitu ya, terus nanti kita tes satu-satu gitu ya, setelah satu-satu, tapi yang lain nggak boleh lihat gitu ya ketika itu. Nah, ketika explore setelah itu nanti mereka kita bahas satu persatu setiap kelompok siapa yang memerankan, terus ada yang berbeda atau tidak gitu caranya. Kalau nggak ada, terus baru nanti kita presentasi yang mereka mempresentasikan kenapa menjawab seperti itu. Itu akan menyenangkan deh gitu. Selanjutnya ada STEAM ya. STEAM itu pendekatan, kalau ini merupakan pendekatan yang interdisipliner ya, yang menggabungkan antara sains, teknologi, engineering, art, dan matematik gitu ya. Ini macam-macamnya juga beda ya, ada selo terpisah. Jadi terpisah itu ya matematika terpisah sendiri gitu ya, tapi dikaitkan dengan yang lainnya. Jadi matematikanya tetap berjalan sendiri aja gitu, tidak ada integrated tematik, nggak ada gitu. Terus yang kedua MB itu tertanam, jadi sedikit ada kaitan dengan yang lain ya. Yang terakhir adalah integrated. Kalau integrated ini tematik gitu ya. Nah, ini prinsipnya, jadi harapannya mereka aktif, terlibat langsung, lebih termotivasi, tertantang ya, adanya perbedaan individu kalau STEAM ya. Selanjutnya neuroscience ya. Contoh dari STEAM misalkan jaring-jaring kubus, misalkan jaring kubus mereka kita kasih setup dulu misalkan ya, sebuah jaring kubus memiliki warna yang sebuah kubus memiliki 6 sisi. Setiap sisi warnanya berbeda yaitu Mejiku Hibini. Kan cuma 6 ya. Dari 6 itu silahkan bukalah jaring-jaring kubus itu dan warnai gitu. Jadi mereka suruh menggambar terus mewarnai gitu ya. Nah, itu kan salah satu contoh STEAM ya. STEAM-nya ada mewarnainya, terus ada membuat tekniknya, ada nanti membuat dan lain sebagainya, matematikanya juga dapat. Selanjutnya neuroscience. Nah, neuroscience itu merupakan ilmu yang mempelajari sistem saraf otak ya. Kenapa dipelajari? Karena memang setiap orang tuh berbeda. Seperti laki-laki dengan perempuan berbeda ya. Kalau laki-laki kan korteksnya memanjang ya. Kalau perempuan korteksnya melebar ya. Ya paling gampang kan itu ingat aja laki-laki panjangnya, karena panjangnya laki-laki, kalau yang perempuan melebar gitu ya. Itu kan paling gampang. Nah, itu kan cara pola berpikir berbeda sehingga perlakuan pun pasti berbeda gitu. Nah, ini prinsipnya. Jadi prinsipnya setting kondisi lingkungan, tempat duduk, warna dinding juga berpengaruh. Bapak Ibu di sekolah masih ada yang warnanya merah tapi merahnya teh merah atik gininya, merah darah gitu. Yang buricak burinong masih ada nggak yang kayak gitu? Atau hijaunya teh hijau yang nyala gitu masih ada ya. Oranye nyala gitu kan, itu mengganggu konsentrasi. Nah, itu juga harus dipikirkan dalam pembelajaran neuroscience. Jadi kalau neuroscience itu memikirkan mereka tuh harus nyaman belajarnya, kegiatannya harus menyenangkan, karena tadi ya sesuai teori meaningful learning, pembelajaran menyenangkan akan lebih diingat, dan terakhir adalah kesehatan juga berpengaruh ya. Nah, dalam neuroscience ini ada 5 langkah ya.
ada persiapan, akuisisi, elaborasi, formasi, dan integrasi fungsional. Ya, contohnya misalkan mereka belajar mengurutkan bilangan, jadi saya memberikan nomor ke mereka 1 sampai 20 gitu, terus nanti mereka saya acak nomornya, terus kasih nomornya ke mereka suruh mengurutkan. Kenapa mengurutkan seperti itu? Misalkan akuisisi sama elaborasinya. Nanti formasi memorinya, oh ternyata misalkan angka itu 1 dulu, baru 2, baru 3 dan lain sebagainya. Nah, itu belajar mengurutkan, ya. Integrasi fungsionalnya yang dengan latihan soal. Sebetulnya integrasi fungsional itu saatnya kita ceramah dan latihan soal. Terakhir, konsep attainment. Konsep attainment ini cocok untuk konsep dan ide, gitu ya. Jadi konsep-konsep, ide-ide yang berkaitan dengan konsep itu cocok dengan konsep attainment. Sintaksnya ada 3 contohnya: presentasi dan identifikasi data, penguji pencapaian konsep, terus analisis proses berpikir. Contohnya, saya menyajikan jaring-jaring lagi yang gampang supaya saya hari ini ingatnya jaring-jaring terus ya. Saya menyajikan ada 3 yang contoh jaring kubus, ada 3 yang bukan kubus. Nanti mereka suruh mengklasifikasi mana yang jaring-jaring kubus, mana yang bukan jaring-jaring kubus. Terus mereka disuruh masih presentasi data ya, kenapa mereka mengatakan itu jaring-jaring kubus, kenapa bukan jaring-jaring kubus, sampai akhirnya nanti mereka muncul, oh ternyata jaring-jaring kubus itu terdiri dari 6 persegi yang sama besar dan ketika digabungkan tidak saling menutupi. Misalkan mereka kan dapat konsepnya, terus diujinya dengan cara menggambar. Misalkan silakan gambar buat jaring-jaring kubus. Terakhir, analisis proses berpikir ya dengan latihan soal ya. Kalau matematika mah selalu ada latihan soalnya. Terakhir, alhamdulillah sesuai target jam 5. Ya, never stop learning because life never stop teaching. Saya senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu semuanya hari ini, karena ini luar biasa di sela-sela sore hari ya, dengan masih banyak aktivitas, mungkin ada PMM, mungkin harus masak ya, mungkin harus mandiin anaknya, tapi masih bisa bertemu webinar walaupun secara virtual gitu ya. Jadi sangat senang sekali buat saya. Ini pesan saya, never stop learning because life never stop teaching. Terima kasih. Monggo barangkali ada pertanyaan terkait materi ini, saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu bertanya ya, dari materi saya yang sangat sedikit sekali saya kira ya. Saya kembalikan berarti ke Bu Rika ya tadi ya, barangkali ada pertanyaan. Terima kasih Bapak, luar biasa. Ini tadi menarik sekali nih yang disampaikan oleh Pak Zainal. Bapak mohon izin, disapanya Bapak siapa ya, dipanggilnya supaya lebih akrab? Iya, Pak Zainal saja. Pak Zainal. Oke, baik. Jain juga boleh karena kan orang Sunda ya, dan saya juga si menjadi adik-adiknya dari Bapak Ibu semua mungkin, atau bahkan anaknya ya. Luar biasa. Kang Jaya atau Pak Zainal, terima kasih banyak. Ini tadi mungkin mohon maaf saya tidak sempat untuk memperkenalkan, dibantu oleh Pak Tisna nih, ketua dari Pentas. Terima kasih banyak. Ibu dan Bapak tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Zainal mungkin memang sepertinya tidak tidak cukup bagi Ibu dan Bapak karena waktu kita terbatas. Silahkan kita beri kesempatan 3 pertanyaan. Yang ingin bertanya silahkan untuk raise hand ya. Dan sebagai informasi nih, Pak Zainal ini senang sekali menulis ya. Sudah banyak sekali buku yang sudah diterbitkan, luar biasa. Saya sampai mencari di Google tentang Pak Zainal ini, dan ternyata Pak Zainal luar biasa. Banyak sekali, sampai HKI juga sudah ya, ada kurang lebih ada 6 ya kurang lebih. Kemudian menulis buku kurang lebih juga artikel di 57 artikel. Waduh, saya sampai nggak bayang, luar biasa. Bagaimana? Apakah saking terkesimanya dengan pemateri kita pada sore hari ini sehingga tidak ada pertanyaan? Atau boleh, nih ada sepertinya sedang dipersiapkan Pak. Oke, ada yang mau bertanya? Boleh untuk raise hand terlebih dahulu. Ya, Pak Zainal, ternyata memang numerasi itu tidak selalu harus diawali dengan hal yang menakutkan ya. Karena anak-anak ketika di kelas kita datang, gurunya langsung, ayo perkalian 3, ayo dan sebagainya. Ternyata tidak seperti itu ya. Ada Pak, kan perkalian itu masih selalu digunakan. Ada tips mungkin sebelum kita mendengarkan. Oh, ini ada yang lain, saya mohon maaf. Silakan Ibu Ria Irawati, nanti kita lanjutkan.
Ibu Ria, silahkan untuk Ya, bertanya. Ibu, terima kasih. Ibu, maaf saya sambil off-cam. Sambil di rumah sambil Gak apa-apa, ya. Ibu. Ini sambil mendengarkan, menyimak insya Gak Allah. apa-apa. Siap, maka Ibu. Mungkin ini entah itu nyambung atau sedikit melenceng dari yang tadi ya, nggak tahu ya Pak. Saya kan memang dari dulu agak matematika itu suka ya, matematika dasar, apalagi numerik. Cuman pas kepala bah pusing apa, aduh agak rumit. Nah saya kan sekarang sebagai guru gitu ya Pak ya, gimana mungkin cara yang unik, efektif, simpel gitu buat ke anak supaya matematika itu bisa anak tuh mencintai, apalagi yang tadi numerik tadi ya, karena gurunya pun kadang-kadang saya sendiri udah faktor U agak loading gitu. Tadi saya suka waktu Bapak ada tadi bilangan gitu ya, memang tidak selalu berbentuk angka atau bilangan, ada juga soal cerita atau apa ya, jadi berputar otak itu benar-benar saya suka. Cuman kadang-kadang yang ada yang fase dimana yang membingungkan gitu, kadang-kadang ke saya juga, ke anak pun aduh agak melenoi gitu Pak, menyampaikan ke anaknya juga mungkin ada kesan atau gimana caranya supaya anak juga antusias, juga tidak membosankan, dan supaya anak bisa bersemangat gitu Pak. Ada mungkin cara-cara usul dari Bapak itu khususnya buat anak-anak, khususnya untuk saya pribadi gitu Pak. Ya terima kasih Bapak atas waktunya Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria. Bapak apakah langsung dijawab atau kita menunggu 2 pertanyaan lagi? Boleh kalau ada 2 lagi, atau memang tidak ada, atau sambil menunggu ya? Sambil menunggu saja Pak, boleh langsung dijawab sambil menunggu ya. Terima kasih Bu Ria, salam kenal Sunda pisan ya Bu Ria mah. Saya teh kadang sono Bapak Ibu ya, karena kan di Jawa mah jarang orang Sunda ya, jadi kata sono pengen ya hoyong nyarios Sunda ya, tapi data yang rencang panggilannya dan nyariosna ya tetap kembali ke bahasa Indonesia. Ya takutnya di sini ada yang bukan orang Sunda juga ya. Cuman kok senang sekali barusan dengan Bu Ria ngomong bahasa Sunda gitu, jadi kayak ada teman gitu ya. Bu Ria, kalau secara teori di matematika itu ada mencintai matematika itu namanya disposisi matematis ya. Jadi istilah teorinya adalah disposisi matematis. Nah, disposisi matematis ini saya ada gambarnya kayaknya. Disposisi matematis ini adalah tingkatan tertinggi daripada matematika gitu ya. Nah, saya bisa tampilkan seperti ini. Oke. Tingkatan paling tinggi ini nih dari matematika itu adalah gambarnya kecil, saya besarkan ya. Nah, jadi ini tingkatan paling atas. Jadi dalam matematika itu ada 5 ya. Yang pertama adalah pemahaman konsep. Jadi memang harus mau nggak mau harus paham dulu konsepnya gitu ya dalam numerasi itu. Dalam matematika itu pemahaman konsep itu penting. Yang kedua adalah cara mengerjakan. Nah, tapi cara mengerjakannya tidak boleh kaku ya. Jadi kalau misalkan nggak tahu Bapak Ibu nanya kayak gimana, saya masih sering menemukan yang misalkan kalau jawab soal pemecahan masalah itu harus ada diketahui, ditanyakan, jawab kayak gitu ya, masih ada ya. Itu kan kaku ya, padahal sebetulnya tidak harus seperti itu. Mungkin itu kan untuk mempermudah, tapi kan kita tidak boleh memaksakan. Yaitu yang kedua, prosedur fluensi. Yang ketiga adalah strategi kompetensi. Strategi kompetensi itu bagaimana caranya kita untuk memahami. Seperti tadi, saya yakin kira-kira setiap orang ketika mencoba dari yang angka, teka-teki angka 1-9 itu kan ada yang coba-coba, ada yang menggunakan pola, ada yang membagi dulu, ada yang mengali dulu, ada yang menambahkan dulu, beda-beda caranya. Nah, itu kan strategi kompetensinya beda-beda ya. Yang keempat adalah baru berpikir ya, setelah dari tadi mereka melakukan konsepnya dapat, dia juga sudah mengerjakan dengan caranya dia sendiri, akhirnya dia memutuskan dia punya cara terbaik, terakhir dia akhirnya mempunyai penalaran. Nah, setelah penalaran nanti akhirnya dia merasa oh iya ya matematika itu menyenangkan. Nah, matematika menyenangkan itu disebut dengan productive disposition. Itu muncul karena apa? Karena mereka sudah paham dulu matematikanya. Jadi istilahnya Bu, kalau ibu kan ingin mencintai matematika ya, kalau nggak bisa, susah. Ya yang taruh juga kan tetap aja ada proses pengenalannya. Nggak tiba-tiba nikah tetap ada proses mengenalinya. Apalagi matematika gitu yang abstrak sekali.
perlu ada proses pengenalan. Nah, pengenalannya tadi gimana ya caranya pengenalannya biar kita tuh nggak kabur gitu ya, biar kita tuh tetap mempertahankan dia ya, caranya harus lebih menyenangkan gitu ya. Dengan tadi mungkin datang tidak dengan langsung nanya perkalian, tapi saya dulu ditanya perkalian senang karena saya mungkin udah cinta sama matematika gitu ya. Tapi buat orang-orang yang menakutkan itu menjadi takut gitu. Jadi datanglah dengan guru yang menyenangkan tadi ya, dengan berbagai macam metodenya, mungkin dengan berbagai macam model. Kalaupun ada soal pemecahan masalah, hadirkan dengan teka-teki begitu ya. Karena anak-anak sekarang tuh butuh tantangan sih sebetulnya, bukan butuh ya, konsepnya butuh sebenarnya ya. Tapi kan kita datangnya biar tidak ngadeg-degan gitu. Kayak Bu Dia misalkan kalau cuma berdua terus saya kasih soal kayak tadi kan deg-degan ya. Aduh sian tuh bisa gimana tuh ya, nah kan sian ya. Tapi kalau kita memberikan ke mereka nggak apa-apa, saya tuh dan misalkan ini ayo kita selesaikan bersama gitu ya, tanpa menuntut mereka harus benar gitu ya. Jadi ketika yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah selalu ada judgement benar dan salah kan ya kalau belajar matematika itu. Nah padahal udah dibongkar harusnya ketika memang mengajarkan matematika gitu ya, ketika salah ya nggak apa-apa dibilang oke, kita coba lagi, tapi tidak boleh bilang misalkan kamu salah ya udah salah, misalkan kok susah sekali pahamnya gitu ya. Kita tidak boleh seperti itu, tapi kita mengajarkan dengan cara bikin yang berbeda dan lain sebagainya gitu. Jadi Bu Ria, jadi kalau memang mau mulai ke anak-anak, saran saya Bu Ria dulu justru ya, Pak tapi kadang puyeng materinya ya, berarti ibu sedang berpikir nggak apa-apa Bu, berarti masih manusia ya. Kalau memang ketika belajar matematika terus puyeng, berarti itu tuh berpikir bagus, berarti masih tandanya ada, karena salah satu tanda proses berpikir adalah liar ya, pusing. Jadi kalau merasa pusing, riet gitu ya, berarti ada proses berpikir yang terjadi, ada proses belajar. Jadi ada satu titik, kalau kata neuroscience tadi kan ada pembelajaran neuroscience ya. Kalau kata pembelajaran neuroscience, ketika kita belajar satu hal, maka satu hal lainnya itu akan saling berhubung gitu. Nah mungkin karena berhubung itu ingat tabrakan, nah jadi kita liar gitu. Jadi kalau ibu ngerasa liar, pusing nggak apa-apa, wajar. Cuman tadi yang sering hilang dari sekarang itu kan tadi ya, rasa cintanya kan terhadap matematika ya. Kenapa rasa cintanya hilang atau disposisi produktifnya hilang? Karena understandingnya yang belum kenal, karena tidak bisa memahami. Kita kan susah ya kalau tidak memahami langsung mencintai ya, harus memahami dulu baru mencintai begitu. Gitu Bu Ria ya, jadi semangat Bu, nggak apa-apa. Susah mah, dan memang susah matematika, saya juga dosen matematika tetap merasa susah kok matematika. Cuman karena saya udah paham ya dia teh ya, dan dia teh kadang menyebalkan tapi tidak membuat saya tetap kepikiran gitu. Kalau saya mah jadi ya saya mah sudah memahami gitu. Nah, kalau saya, kalau Bu Dia mungkin baru sebel doang, sebel liar gitu, tapi belum paham dia tuh harus diapain gitu ya. Nah itu mungkin pusingnya. Jadi saran saya untuk mengajar matematika, sajikan dengan semenyenangkan mungkin Bu. Seperti ibu kalau misalkan disajikan konsep matematika, ibu nggak liar gitu. Nah ibu berarti tugas ibu ya gimana ya biar saya ngajar tuh mereka tuh nggak liar gitu. Itu ya, jadi PR-nya memang di sana. Caranya ya bisa dengan permainan tadi, contoh seperti saya teka-teki gitu ya. Karena saya mau pakai media susah ya online-nya. Padahal kalau ketemu langsung mah ada media ya, ada buku, ada lain sebagainya gitu. Gitu Bu Ria, mungkin ya semoga tidak puas karena biar mencari lagi saya, maksudnya mencari jawaban lagi selain asik aduh Pak dosen ini luar biasa Pak. Ini ada kurang lebih 2 pertanyaan lagi. Ada yang pertamanya di Raisen, ini ada Ibu Aan, dan juga ada Ibu Nurlaila Hidayati di kolom teks ya. Ibu Aan terlebih dahulu, mangga Ibu Aan. Iya, banyak pertanyaan. Terima kasih Ibu Aan. Iya, terima kasih Ibu. Suara saya sudah terdengar. Aman, Bu. Merdu. Kedengaran ya. Oke. Sebelumnya mohon maaf, saya off cam karena sedang di perjalanan pulang. Ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih ini kepada Bapak Zainal ya atas materinya, ini menarik sekali ya Pak ya. Yang ingin saya tanyakan Pak, saya juga mengajar matematika. Memang sih dijelaskan ya bahwa harus utamakan itu student center ya, tadi juga harus siswa yang harus lebih aktif gitu. Sedangkan kalau dalam matematika itu sepertinya kalau memang harus siswa yang harus selalu aktif itu mungkin agak susah ya Pak ya. Mungkin tergantung juga kemampuan dari siswanya seperti apa gitu ya. Kalau memang siswanya yang memiliki kemampuan yang pemahaman yang tinggi mungkin
bisa mungkin ya lebih aktif, tapi untuk siswa yang low itu mungkin kita harus lebih aktif lagi dalam memberikan penjelasan pemahaman gitu ya, seperti apa. Nah ini mungkin bagaimana sih tipsnya, triknya dari Bapak gitu ya, bagaimana kalau kita mengajarkan matematika kebetulan saya mengajar di SMP gitu ya, gimana sih itu supaya siswa itu bisa lebih aktif gitu tanpa kita yang harus selalu lebih detail dalam menjelaskan materi gitu ya Pak ya. Kemudian memang betul pembelajaran yang menyenangkan itu akan pasti lebih memori long term gitu ya, bisa menciptakan long term gitu. Nah kira-kira kalau menyenangkan kan di usia sekarang itu pasti kaitannya dengan adanya games gitu ya, games dalam permainan. Bisakah Bapak mungkin untuk materi SMP yang bisa diterapkan gamesnya seperti apa sih gitu Pak gitu. Itu terima kasih Bapak. Oh, terima kasih Bu Aan. Ternyata ada guru SMP juga. Saya kira itu guru SD semua ya. Banyak Pak, dari mana-mana. Masya Allah, alhamdulillah ya. Salam kenal Bu Aan ya, senang sekali bisa bertemu Bu Aan. Bu Rika sepertinya nge-like lagi ya. Apa saya nge-like enggak ya? Kalau saya kayaknya nggak nge-like, aman-aman aja ya. Bu Aan, betul ya tadi. Gimana kalau dari saya sebenarnya penjelasannya bagaimana motivasi? Apakah sekarang siswa kesempatan menghadapi ANBK? Kayaknya udah ya kemarin ANBK ya. Oke, gelombang 1 kan ANBK sudah ya kayaknya kemarin gelombang 1 yang SMP deh, yang sudah yang SMP. Saya kebetulan kemarin mengawal SMP ya ANBK karena bagian numerasi, jadi kemarin mengawal ANBK begitu ya. Kalau SMP kemarin sudah minggu kemarin persis. Tingkat SD kayaknya sebentar lagi SD kemungkinan Oktober ya. Kemarin SMP tuh SMP kemarin, karena kemarin saya ngurusin yang SMP, jadi Bapak Ibu kalau secara jurusan saya SD, tapi kalau ngajar ternyata sampai ke SMP ya, bahkan ya SMA juga ya. Kadang untuk urusan numerasi karena terlanjur berkecimpung di numerasi gitu ya. Tadi lanjut pertanyaan Bu Aan, gimana caranya gitu ya untuk meminimalisir gitu ya, meminimalisir agar saya tuh nggak ngejelasin terus gitu ya, karena kalau saya ngejelasin terus ya capek gitu ya, ngejelasin lagi. Terus anak-anak kayaknya nggak jadi student center deh, jadinya malah teacher center gitu ya. Nah sebetulnya cara mengurangi ceramah itu mendatangkan media, baik media konkret atau media manipulatif gitu ya, atau media lainnya. Sehingga cara yang bisa dilakukan oleh ibu adalah menggunakan media sebetulnya. Nah selama dalam artian yang tidak boleh, nah ini bedakan ya, saya ceramah biasa ngejelasin di awal, lalu ibu membuat video, ibu ngejelasin, itu sama-sama ceramah nggak? Saya tanya. Ibu ceramah di kelas. Satu lagi, ibu ceramah dulu di rumah, tapi ibu rekam ke dalam video terus ibu tayangkan di kelas, sama-sama ceramah nggak? Sama ceramah juga. Sama, tapi orang-orang selalu bilang itu menonton video. Ayo, gimana? Sama ya? Karena ada media yang digunakan, Pak. Nah, karena ada media yang digunakan, akhirnya fokus siswanya juga berbeda, Buan. Ya, jadi Buan, saran saya, ketika kita ingin matematika tuh seminimal, kan matematika adalah konsep yang abstrak ya. Karena abstrak harus ada media. Nah, medianya sebisa mungkin yang paling nyata konkret. Nah, sedangkan di SMP kan tidak sebanyak itu ya materi konkretnya ya. Misalkan sistem persamaan dan pertidaksamaan kan sudah tidak konkret lagi. Tapi ceritanya akan berbeda ketika misalkan Bu Aan mengganti merekam video gitu ya, terus ditampilkan. Kenapa? Karena anak-anak itu akan lebih senang melihat video itu dibanding Bu Aan ceramah langsung. Yakinilah, cobain aja. Itu tuh sama-sama ceramah tapi dengan cara yang berbeda, itu hasilnya berbeda ya. Jadi yang satu ceramah langsung, yang satu rekaman, terus rekamannya ditontonkan, padahal sama-sama ceramah. Cuman yang satu menggunakan media, yang satu tidak. Kenapa? Karena matematika itu seperti itu harus ada media. Karena kalau dijelaskan secara langsung, karena saking abstraknya, mereka itu tidak bisa menangkap secara langsung. Begitupun mungkin yang matematika. Jadi kalau bisa, kalau ada media yang manipulatif dan media konkret, sebisa mungkin menggunakan media konkret dan media manipulatif. Kalau tidak, saran lanjutan saya adalah dengan merekam ibu bapak dengan ceramah, terus videonya ya ditayangkan gitu. Itu akan mengurangi teacher centernya. Walaupun tetap ceramah kan, cuman beda waktunya aja. Yang satu langsung, yang satu direkam.
tapi itu mengurangi sekali proses teacher centernya. Sama-sama ceramah tapi berbeda dengan media. Itu Bu An. Tapi kalau misalkan salah satu contoh yang matematika SMP materi apa ya? Data min median modus ya. Min median modus sampai di modus ya. Kalau min median modus itu SD udah belajar, tapi mungkin kalau yang data kelompok kan belum gitu ya. Yang data kelompok, nah prosesnya mungkin Bu Aan bisa dengan langsung yang konkret begitu ya. Terus nanti secara menghitungnya berkelompok dulu, biarkan mereka mengeksplor gitu ya. Kalau nanti di tengah-tengah mengeksplor kita berkeliling sambil ya menjelaskan juga akhirnya. Tadi kata Bu Aan, ya Pak akhirnya kita ngejelasin, bukan menjelaskan, kalau itu istilahnya adalah membimbing ya. Kita bertanya, melakukan pertanyaan scaffolding di tengah-tengah. Jadi tidak apa-apa Bu Aan ya, banyak ceramah, tapi ceramahnya bukan ceramah yang dari awal sampai akhir depan papan tulis begitu. Begitu Bu Aan kalau ada jawaban dari saya, contoh SMP-nya ya yang saya ingat hanya itu saja ya, karena banyak sebetulnya. Oke, begitu Bu Rika, barangkali lanjut lagi siapa? Atau ada yang di chat dulu? Oh ini ya. Bagaimana model konsep attainment dapat digunakan untuk mengajarkan konsep abstrak pada numerasi? Konsep abstraknya yang mana dulu ini? Kalau konsep abstraknya yang memang sudah masuk materi SMP, SMA yang memang agak PR gitu ya. Caranya ya tadi kita menyajikan mungkin media manipulatif sama media lainnya yang bisa mewakili, atau kita bikinnya jadi kartu soal gitu ya, atau kita rubah jadi tantangan begitu. Itu hal yang paling gampang sebetulnya ya, untuk menyajikan hal-hal yang abstrak sekali kalau memang tidak bisa dimediakan begitu. Begitu ya. Begitu mungkin Bu Rika, barusan izin sambil Enggak apa-apa Bapak, ada waktunya kurang lebih kita di 15 menit terakhir. Siap, silakan. Ada satu pertanyaan terakhir, tapi nanti mungkin mohon izin dilanjutkan dengan closing statement. Oh boleh. Sekaligus ya informasi kepada para ibu dan bapak sekalian bahwa absen sudah di-share, jadi silakan untuk absen terlebih dahulu, tapi jangan dulu keluar karena nanti di akhir kita akan foto bersama. Bagaimana model konsep attainment dapat digunakan untuk mengajarkan konsep abstrak pada numerasi seperti itu Pak? Oke, tadi yang lain-lain hidayah sedikitnya konsep attainment ini. Pas Bu Rika ke belakang, jadi konsep attainment itu ya kalau konsep abstrak sebetulnya konsep attainment di awal itu bisa menganalisis, sebetulnya tidak harus ada contoh dan bukan contoh, tapi ketika menyajikan atau mempresentasikan data kayak, karena di awal kan diawali dengan data ya, mempresentasikan data atau memperlihatkan data, mau video sebetulnya, mau itu konsep apapun boleh. Jadi tidak konsep abstraknya mungkin yang dianalisisnya begitu. Jadi sebetulnya ketika konsep attainment, kalau memang misalkan konsep-konsepnya abstrak sekali, tinggal tetap cara paling gampang adalah contoh dan bukan contoh, example dan non example. Kalau memang itu sangat abstrak juga tidak apa-apa, kita bisa menyajikan yang mana yang benar dan mana yang salah gitu ya. Nanti kan bisa dibahas dan analisis kenapa itu benar, kenapa itu salah, dan sajikannya beberapa, jangan cuman satu yang benar, satu yang salah, tapi misalkan 3 yang benar, 3 yang salah. Jadi akhirnya mereka bisa menganalisis gitu ya. Oh yang ini benar, yang ini salah konsepnya. Jadi kalau menyajikan contoh itu tidak cuma satu, jangan cuma satu. Kalau contoh yang benar, contoh yang salah, nanti mereka bingung, tidak bisa menganalisis perbedaannya gitu. Tapi kalau disajikannya 3 dan 3 gitu, yang 3 yang benar, 3 yang salah, nanti mereka akan menganalisis konsepnya. Setelah menganalisis konsepnya, kita baru uji konsep yang mereka simpulkan gitu ya. Mereka seperti apa begitu konsepnya, apakah benar sudah paham atau memang mereka baru ikut-ikutan yang lain begitu. Itu Bu siapa tadi? Oke, menarik sekali. Bu Nur Laila. Bu Nur Laila. Oke begitu Bu Nur Laila. Oke, Bapak, sebelum kita ke closing statement, ini Ibu dan Bapak sekalian sepertinya memang materi yang disampaikan oleh Pak Jenalnya kurang ya. Jadi kita sepertinya harus ada pertemuan lagi nih ke depannya. Dan Bapak di sini ternyata banyak sekali mahasiswa Bapak baik itu yang PPG piloting dan sebagainya, sampai menitip salam kepada dosennya nih. Iya, boleh juga menyapa terlebih dahulu, katanya Bapak mau disapa, katanya sama Bapak ganteng ini. Iya, sama-sama. Oke, katanya terima kasih banyak Bapak. Oke Bapak, silakan. Mudah-mudahan nanti kita ke depannya ada kegiatan kembali untuk closing statement terlebih dahulu. Silakan. Closing statement. Closing statement saya, terima kasih Bapak Ibu sudah bekerja keras untuk
menjadi agen numerasi. Kalau saya bilangnya seperti itu biasanya, karena numerasi itu butuh agen-agen luar biasa ya, tidak lelah untuk belajar, tetap semangat. Ini sore-sore masih belajar. Saya nitip karena yang saya bisa titipkan numerasi ini ya kepada agen-agen seperti Bapak Ibu. Jadi saya titip untuk tetap semangat menjadi agen numerasi. Itu saja dari saya, terima kasih. Wah, luar biasa, beri tepuk tangan untuk Pak Jenal. Ini luar biasa. Ibu dan Bapak sekalian, bagaimana